Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas hal yang cukup penting mengenai galbay pinjol. Kebanyakan dari teman-teman yang galbay pinjol itu saya perhatikan dalam melakukan galbay pinjol ada satu hal yang paling tidak bisa dilewati, yang paling susah dilewati oleh para teman galbay pinjol. Ini merupakan tantangan atau ujian yang terbesar menurut saya. Kalau debt collector mengirimi teroran kepada Anda yang mengancam Anda, yang memaki-maki Anda, yang menghina Anda, atau bahkan yang membuat mental Anda down, mungkin itu masih bisa Anda lewati. Dikatakan bahwa debt collectornya akan mencelakakan Anda, pinjaman Anda akan semakin membengkak, hutang Anda akan semakin besar, debt collector akan datang ke rumah, Anda akan kena BI checking, Anda tidak akan bisa lagi minjam kemana-mana, bahkan mungkin Anda akan dipidanakan. Itu masih bisa Anda abaikan. Anda masih bisa menahan teroran-teroran yang seperti itu. Tapi bagaimana kalau debt collector sampai melibatkan orang-orang terkasih yang ada di sekitar Anda, seperti keluarga, teman, rekan kerja, apalagi anak-anak dan orang tua? Mungkin ini akan membuat Anda benar-benar goyang dan akhirnya Anda kembali lagi untuk berusaha membayar pinjol meskipun dengan memaksakan diri harus pinjam sana-sini, jual-jual aset, bahkan utang ke pinjol-pinjol lain lagi. Inilah salah satu kelemahan terbesar dari teman-teman yang galbay yang saya perhatikan itu. Saya bisa bayangkan nih, dan sudah berapa banyak teman-teman di grup yang menyampaikan kepada saya, "Bang, saya bisa menahan teroran segala macam. Mau saya dimaki-maki, mau saya dihina-hina, mau saya diancam-ancam, bahkan mau foto saya disebar sekalipun saya tidak takut. Tapi yang paling saya tidak bisa hadapi adalah ketika para debt collector ini sudah mulai mengancam ke keluarga saya, ke anak, ke orang tua, ke istri, ke suami, ke rekan kerja, atau bahkan mempermalukan saya ke orang-orang terdekat saya yang membuat mereka malu. Dan saya pun tidak punya harga diri lagi dalam keluarga. Ini tidak bisa saya lewati. Bagaimana cara mengatasinya? Baik, sebelum kita masuk ke sana, saya mau katakan kepada teman-teman, berulang-ulang saya sampaikan kepada teman-teman, ini sangat berguna sekali bagi kalian. Sangat-sangat berguna sekali bagi kalian. Kalian yang belum sanggup untuk melewati masa galbay, yang belum mampu untuk memulai galbay, yang belum mampu move on dari teroran para debt collector pinjol, terutama hal-hal seperti ini, supaya kalian dapat wejangan langsung atau support langsung, tips-tips langsung dari orang-orang yang sudah berpengalaman tentang itu, kalian silahkan masuk ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Sebuah grup yang saya wadahi untuk kalian sesama galbay saling berkumpul di sini supaya kalian bisa saling menguatkan satu sama lain, saling memberikan informasi, saling memberikan tips-tips, bahkan kalian bisa saling bertanya jawab tentang segala macam mengenai galbay pinjol. Karena ini yang paling kalian butuhkan adalah teman yang senasib dengan kalian, yang sependeritaan dengan kalian. Karena kalau kalian cerita dengan keluarga, dengan teman, dengan saudara, ya mungkin mereka bisa tanggapin, mungkin mereka bisa jadi teman curhat kalian. Tapi mereka tidak punya pengalaman untuk memberikan Anda nasihat yang tepat, untuk memberikan Anda jalan keluar yang terbaik. Atau bahkan mungkin teman keluarga, atau bahkan orang-orang terdekat Anda justru malah benci kepada Anda, atau bahkan berpikir negatif tentang Anda. Karena mereka tidak pernah mengalami hal seperti ini. Tapi kalau kalian bergabung ke grup, kalian akan dapat orang, teman-teman yang tepat untuk menjadi sahabat akrab kalian, untuk saling berbagi cerita dan saling memberikan solusi satu sama lain, dan diberikan solusinya berdasarkan pengalaman mereka. Jadi silakan gabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara, supaya Anda bisa dan berani memulai galbay dan Anda lepas dari jeratan setan pinjol. Karena Anda akan tahu semua yang sebenarnya terjadi di balik teroran para debt collector pinjol. Hoax-hoax,
cerita-cerita bohong, ancaman-ancaman, intimidasi-intimidasi yang mereka karang-karang yang disampaikan kepada Anda, semua itu bisa Anda share di grup, lalu kemudian teman-teman yang sudah mengalaminya akan membagikan solusi terbaik bagi Anda sesuai dengan pengalaman mereka. Sudah ribuan yang terselamatkan di grup-grup yang sudah saya buat. Salah satunya adalah grup Facebook WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Silahkan gabung ke grup ini. Baik, kita kembali ke permasalahan bahayanya gagal bayar pinjol ketika keluarga, rekan kerja, dan orang-orang sekitar Anda menjadi tumbal akibat dari gagal bayarnya Anda dipinjol. Seandainya para debt collector ini tidak sanggup lagi atau tidak mempan lagi mengirimkan tekanan-tekanan kepada Anda lewat pribadi Anda, mengancam-ancam Anda, menakut-nakuti Anda, bahkan memaki-maki Anda, maka mereka akan mulai keluar kondar. Nah, kalau keluar kondar ini, kontak darurat ini, mereka hubungi satu persatu atau mereka teror, tidak mempan lagi, maka fase selanjutnya mereka akan sampai kepada titik yang terekstrim adalah keluarga Anda mulai mereka ancam-ancam. Mereka akan mulai mengatakan bahwa saya sudah tahu alamat sekolah anak Anda. Hati-hati dengan anak Anda. Tolong dijaga baik-baik kalau Anda tidak bayar hutang. Saya sudah tahu nomor orang tua Anda. Saya tahu orang tua Anda sakit jantung. Saya akan hubungi orang tua Anda dan saya ceritakan kelakuan Anda bahwa Anda melarikan uang perusahaan. Saya sudah tahu tempat kerja suami Anda. Kami akan hubungi lalu membuat suami Anda supaya dipermalukan di kantor dan suami Anda dikeluarkan dari tempat kerjanya karena kelakuan Anda. Kami akan buat grup donasi WA yang meminta bantuan kepada teman-teman Anda karena Anda tidak mau membayar hutang supaya teman-teman Anda membayarkan hutang Anda. Kami akan hubungi atasan Anda. Kami akan hubungi tetangga Anda. Kami akan, dan lain sebagainya. Dan kalau ini sudah menyangkut orang-orang sekitar Anda, apalagi orang-orang yang Anda kasihi, mungkin Anda akan benar-benar down mentalnya. Ingat, debt collector itu punya 1001 macam cara untuk membuat Anda supaya ketakutan dan Anda tetap bayar. Dan kalau Anda tetap bayar, apalagi memaksakan diri dengan pinjam sana-sini, jual-jual aset, pinjol lagi ke pinjol lain, inilah yang menjadi puncak masalah bagi Anda. Inilah yang akan mendatangkan masalah yang sangat besar bagi Anda. Sudah banyak yang jadi korban akibat dari ketidakkonsistenan dari seseorang yang galbay. Akhirnya mereka kalah. Di fase 1 tadi mungkin Anda yang diteror. Di fase kedua mulai mereka lari ke media-media sosial yang Anda punya, ke kontak-kontak yang ada di nomor handphone Anda. Dan yang ketiga adalah fase mengancam orang-orang sekitar Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Tapi apapun itu, saya mau kasih tahu kepada teman-teman. Faktanya, para debt collector ini tidak bisa melakukan salah satu dari semua yang diancamkan kepada Anda itu. Salah satu dari kalimat-kalimat yang mereka karang-karang tadi itu yang disampaikan kepada Anda untuk membuat Anda tunduk supaya Anda bayar, satu pun itu tidak pernah bisa mereka lakukan. Karena itu hanyalah ancaman. Itu hanyalah hoax-hoax yang mereka karang supaya mental Anda down. Salah satu bukti nyata dan ini fakta yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, ini adalah fakta yang terjadi. Bukan hanya Anda yang gagal bayar di pinjol. Dari dulu sampai sekarang, sudah banyak yang galbay di pinjol. Pinjol ini sudah hampir 10 tahun di Indonesia ini. Ingat ya, sudah hampir 10 tahun di Indonesia ini. Dan sudah ratusan ribu, bahkan mungkin sudah 1 juta lebih yang galbay sekarang. Tapi tidak satu pun dari ancaman-ancaman yang tadi itu, yang disampaikan kepada Anda itu, yang pernah terjadi kepada salah satu nasabah yang ratusan ribu, bahkan jutaan yang galbay tadi itu. Itu ancaman yang sama mereka sampaikan juga kepada teman-teman kita yang sudah melewati masa-masa galbay, atau bahkan yang masih galbay sekarang. Tapi tidak satu pun dari nasabah ini yang mengalami atau yang bisa dibuktikan oleh debt collector, ancaman debt collector kepada salah seorang nasabah ini. Tidak ada satupun. Itu artinya apa? Itu artinya mereka itu tidak akan berani melakukan kesalahan sejauh itu. Mencelakakan anak Anda, menculi anak Anda, membuat orang tua Anda sakit, atau bahkan membuat suami Anda keluar dari pekerjaan. Karena ada aturan dan peraturan yang harus mereka taati.
Dan aturan dan peraturan yang harus mereka taati itu, kalau mereka langgar, itu benar-benar mereka kena disiplin. Kalian pernah dengar berita, ya kan? Kalian pasti tahu berita belakangan ini, di mana ada seorang ibu yang menggugat salah satu pinjol sekian miliar, hanya karena teroran para debt collector pinjol yang selalu mengancam-ancam ibu tersebut, dan sekarang sidangnya sedang berlangsung. Saya yakin kalian tahu itu. Nah, kalau para debt collector ini berani melakukan salah satu hal dari yang mereka ucapkan tadi, tentu mereka siap untuk menghadapi tuntutan sidang. Mereka siap untuk dipecat, mereka siap untuk didenda, bahkan mereka siap untuk dihadapkan ke sidang pengadilan karena itu sudah merupakan kriminal. Bukan hanya mereka, para debt collectornya, bahkan pinjolnya pun bisa ditutup apabila terbukti benar-benar melakukan pelanggaran yang sangat fatal. Sudah banyak kok debt collector yang dipenjara akibat perbuatan-perbuatan seperti ini. Jadi Anda tidak usah takut, Anda tidak usah khawatir, Anda tidak usah terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Itu hanyalah ancaman-ancaman. Dan bukti nyata dan faktanya, sampai pada saat ini, dari ratusan ribu bahkan jutaan yang sudah galbay tadi, tidak satu pun yang bisa atau yang terbukti ancaman para debt collector tadi kepada salah satu nasabah ini. Apa bedanya dengan Anda? Debt collectornya sama, nasabahnya juga sama seperti Anda. Jadi artinya, untuk menghadapi fase-fase penagihan itu, fase-fase galbay itu, Anda cukup ikuti apa yang disampaikan oleh para edukator galbay, seperti yang saya sampaikan. Jangan pernah goyah apapun ancaman para debt collector, karena itu hanyalah sebatas hoaks. Mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang mereka ancamkan kepada Anda. Karena Anda dilindungi oleh undang-undang dan mereka diatur dan dibatasi oleh peraturan yang ditetapkan oleh OJK dan juga undang-undang negara. Oleh karena itu, jangan pernah mundur, jangan pernah kendor semangatmu ketika galbay. Kalaupun atau sekalipun mereka berusaha untuk mengancam orang-orang di sekitar Anda, bahkan orang-orang yang Anda kasihi seperti keluarga, orang tua, dan juga anak-anak. Oke teman-teman, jadi tetap galbay, jangan pernah mau terpengaruh dengan teroran para debt collector pinjol. Apapun yang mereka sampaikan itu hanyalah hoaks, hanya karena supaya Anda bayar dan Anda menjadi budak pinjol selamanya. Dan akhirnya Anda menjadi budak pinjol selamanya, ujung-ujungnya hidup Anda benar-benar hancur, lalu kemudian harta Anda habis semua, hutang Anda kemana-mana, bahkan ke beberapa pinjol, dan akhirnya terjadilah jalan pintas. Ada yang jadi perampok seperti yang saya katakan kemarin di video sebelumnya, ada yang jadi penipu hanya demi untuk bayar pinjol, ada yang akhirnya mengakhiri hidup karena tidak tahan lagi dengan teroran dan keadaan serta kondisi yang timbul akibat dari banyaknya hutang yang diakibatkan oleh teroran para debt collector pinjol tadi, sehingga nasabah memaksakan diri untuk membayar hutang. Akhirnya terjadilah hal yang tidak bisa Anda hadapi lagi. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi mulai saat ini jangan pernah pikirkan bahaya apapun. Sekalipun bahaya gagal bayar pinjol yang katanya akan menumbalkan keluarga, rekan kerja, dan orang-orang di sekitar Anda. Itu tidak ada. Itu hanyalah hoaks, hanyalah bohongan-bohongan, hanyalah karangan-karangan yang diciptakan oleh para debt collector pinjol supaya mental Anda down, Anda ketakutan, Anda merasa terganggu, dan akhirnya Anda berusaha untuk terus membayar pinjol walaupun situasi dan kondisi ekonomi Anda tidak memungkinkan lagi. Oke teman-teman, jadi mulai saat ini tetaplah semangat galbay, utamakan kebutuhan keluarga dan kebutuhan pribadi, karena itulah tanggung jawab utama Anda. Masalah hutang, nanti kalau Anda sudah punya duit, Anda bayar pokoknya saja. Bunga dan dendanya minta dihapuskan 100%. Kalau tidak mau, tidak usah dibayar lagi. Baik, sampai ketemu di sesi berikutnya, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.